Selamat datang di channel Suara Papua ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah momen sejarah yang menarik, yakni suasana pemilihan anggota Dewan Dutch New Guinea pada Januari 1961. Seperti yang kita ketahui, Papua Barat memiliki sejarah yang kompleks dan penuh tantangan setelah masa pemerintahan Belanda dan masa penyerahan kepada Indonesia pada tahun 1962. Mari kita bersama-sama menjelajahi peristiwa bersejarah ini dan memahami dampaknya pada perjalanan Papua Barat hingga saat ini. Selain itu, kita juga akan mencoba memahami tantangan dan konflik yang masih berlanjut, serta melihat upaya dan harapan untuk memperbaiki situasi di wilayah ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan wawasan lebih tentang Papua Barat dan bagaimana sejarah dan peristiwa masa lalu berpengaruh pada kondisi saat ini. Terima kasih telah bergabung dan selamat menikmati acara kita. Sebagai seorang jurnalis, penting untuk menjaga objektivitas dan memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan akurat dan dapat dipercaya. Juga, penting untuk kami memberikan sudut pandang yang seimbang dan memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk diwawancarai atau berbicara tentang isu yang sedang kami liput. Semoga informasi ini bermanfaat dalam upaya Anda untuk memberikan liputan berkualitas mengenai peristiwa sejarah dan isu-isu terkini di Papua Barat. Kami dari Suara Papua ID hendak membagikan sejarah yang pernah ada di atas tanah Papua tentang pemilihan anggota Dewan Dutch New Guinea pada Januari tahun 1961. Yang merupakan bagian dari proses menuju kemerdekaan Papua Barat dari kekuasaan kolonial Belanda. Pada masa itu, perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat sudah mulai meningkat, dan pemilihan anggota dewan ini merupakan langkah menuju kemerdekaan yang berdaulat. Pemilihan anggota Dewan Dutch New Guinea pada Januari 1961 merupakan salah satu langkah dalam proses menuju kemerdekaan Papua Barat dari kekuasaan kolonial Belanda. Ini adalah momen sejarah yang penting dan berarti bagi Papua Barat. Dan yang harus diketahui oleh seluruh generasi muda dan memperoleh kembali kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh orang tua kami dulu. Sebagai bagian dari proses menuju kemerdekaan, pemilihan anggota dewan ini tentu diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi wakil-wakil Papua Barat untuk lebih berpartisipasi dalam pemerintahan daerah di atas tanah Papua. Hal ini bisa saja menjadi wujud awal dari semangat kemerdekaan dan aspirasi masyarakat Papua Barat untuk menjadi penguasa atas nasib orang Papua sendiri. Proses menuju kemerdekaan seringkali merupakan perjuangan yang kompleks dan panjang. Tetapi ini adalah salah satu langkah dalam proses mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Pemilihan anggota dewan ini menjadi salah satu langkah di dalam rangkaian peristiwa dan aktivitas politik yang lebih luas, termasuk perjuangan masyarakat Papua Barat dalam menyuarakan hak-hak mereka dan mendapatkan kemerdekaan yang berdaulat. Sebagai seorang jurnalis kami mau berbagi dan menyajikan informasi sejarah, pastikan untuk melakukan riset mendalam dan memverifikasi fakta-fakta yang kami sampaikan dalam liputan ini dan memang ini adalah sejarah yang sudah pernah ada hingga dikenang sampai saat ini. Proses menuju kemerdekaan Papua Barat adalah topik yang sensitif di mata Indonesia tetapi positif di mata orang Papua dan berarti bagi banyak orang. Jadi, penting untuk menjaga ketepatan dan keseimbangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Papua, juga dikenal sebagai Papua Barat, adalah sebuah provinsi di bagian timur Indonesia yang ditransfer administrasi oleh Belanda kepada Indonesia pada tahun 1963 dengan kepentingan politik. Dan dari awal mula ini membuat ketidaksejahteraan dan kedamaian di atas tanah Papua, karena wilayah ini terletak di bagian barat Pulau Papua,
yang terpisah oleh Selat Torres dari Australia tetapi dianeksasi oleh Indonesia dengan kepentingan Belanda, Amerika dan Indonesia di atas tanah Papua. Berikut adalah informasi lengkap tentang Papua. 1. Geografi dan sumber daya alam. Papua memiliki wilayah yang luas, dengan lanskap yang beragam, termasuk pegunungan, lembah, hutan hujan tropis, dan pesisir pantai. Pegunungan Jayawijaya, yang juga dikenal sebagai Pegunungan Maoke atau Karstens Pyramid, adalah puncak tertinggi di Papua dan Indonesia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk emas, tembaga, gas alam, minyak bumi, serta hutan tropis yang berlimpah. Namun, eksploitasi sumber daya alam ini juga menjadi sumber konflik dan masalah lingkungan di daerah ini. 2. Sejarah. Sejarah Papua melibatkan periode kolonialisme yang panjang. Sebelum masuk dalam pengaruh kolonial Belanda, Papua dihuni oleh beragam suku dan budaya yang berbeda. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai menguasai wilayah ini, dan pada tahun 1901, Papua menjadi bagian dari Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1949, Papua tetap menjadi wilayah jajahan Belanda yang dikenal sebagai Nugini Belanda atau Nederlands New Guinea. Pada tahun 1961, diadakan pemilihan anggota Dewan Dutch New Guinea sebagai bagian dari proses menuju kemerdekaan yang berdaulat. Pada tahun 1962, wilayah tersebut diserahkan kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Perjanjian New York. Selanjutnya, pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mengambil alih administrasi wilayah ini melalui Operasi Trikora, yang menandai awal dari proses penyerahan Papua ke Indonesia. 3. Konflik dan masalah. Proses penyerahan Papua ke Indonesia tidak berjalan mulus dan masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Sebagian orang Papua, terutama kelompok separatisme, menginginkan kemerdekaan dari Indonesia dan mendukung gerakan Papua Merdeka. Konflik ini menyebabkan ketegangan, kekerasan, dan masalah hak asasi manusia di wilayah tersebut. Masalah lain yang dihadapi Papua adalah ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sumber daya alam yang melimpah belum selalu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi berbagai masalah ini dengan program pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua. Namun, tantangan yang dihadapi masih kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan. 4. Keanekaragaman budaya. Papua adalah tempat yang kaya akan keanekaragaman budaya. Berbagai suku dan etnis mendiami wilayah ini, seperti suku Dani, suku Asmat, suku Biak, suku Yali, dan banyak lainnya. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan tradisional yang unik. Seni, musik, tarian, dan karya seni lainnya juga menjadi bagian integral dari budaya Papua. Kebudayaan tradisional ini terus dilestarikan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin memahami dan menghargai kekayaan budaya Papua. 5. Potensi pariwisata. Papua memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budayanya. Tempat-tempat seperti Raja Ampat, Teluk Cenderawasih, Lembah Baliem, dan Pantai Biak menarik perhatian para pelancong dari seluruh dunia. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan berbagai kehidupan laut yang beragam di perairan Raja Ampat, salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Selain itu, budaya suku-suku Papua yang unik dan atraksi alam lainnya juga menjadi daya tarik bagi pariwisata di wilayah ini.
Papua adalah wilayah yang penting bagi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan pembangunan di masa depan. Dengan menghargai keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang dimiliki Papua, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara merata. Semoga liputan ini dapat memberikan wawasan yang berarti bagi masyarakat dan membantu Anda semua dalam memahami sejarah perjuangan yang pernah terjadi di atas tanah Papua. KMAI juga terus berupaya memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam peran kami sebagai jurnalis. Saya adalah jurnalis muda dari Papua. Dan saya sangat bersyukur dapat berbicara di channel Suara Papua ID mengenai suasana pemilihan anggota Dewan Dutch New Guinea pada Januari 1961 dan sejarah Papua yang melibatkan peristiwa penting seperti penyerahan wilayah kepada PBB dan pengambil alihan administrasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963. Melalui liputan ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami kompleksitas sejarah Papua, menghargai keanekaragaman budayanya, serta mendukung upaya-upaya perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kami akan terus berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan berdampak positif untuk masyarakat Papua dan Indonesia secara luas. Terima kasih telah menyimak. Dan sampai jumpa dalam liputan berikutnya di channel Suara Papua ID. Salam dari Papua.